Saya adalah raja anime. Halo orang asing. Lo kalau udah dengar kata nolep, pasti pikiran tentang orang yang halu, jarang bersosialisasi dan dia nolep. Jarang keluar rumah dan dia pokoknya nolep gitulah. Ya itu benar, gue pernah ngalamin itu. Gue suka nolep, nggak halu. Di media sosial itu banyak apa tentang anime hentai-hentai gitu. Apalagi saat lo tidur. Gue pernah ngalamin nggak yang pernah nonton anime? Apalagi sampai nonton ecchi harem gitu kan bangsa. Nah gue pernah ngalamin itu. Dan setelah itu apa? Gue jadi anak nolep. Hidup gue hancur. Nggak tahu masa depan, cuman mangan turu bahan. Tapi setelah itu Tuhan memberikan gue solusi. Dia memberikan gue pilihan. Seperti itulah kehidupan bro. Apa itu no life? Kalau lo search di Google, no life itu plesetan dari kata no life, yang artinya adalah intinya adalah orang yang nggak suka bersosialisasi, hanya peduli terhadap dirinya sendiri, cuma di kamar mangan turu, tentunya menghalu bersetubuh dengan 2 dimensi. Nah di saat itulah gue mulai kenal anime, dimana bagi lo yang wibu, no life itu bisa jadi orang yang suka halu nonton anime, halu membayangkan bersetubuh dengan anime. Ya gue akui itu karena gue juga kayak gitu dulu cowok, membayangkan menjadi seorang karakter anime. Tapi gue nggak menjadi, gue kan 3D kan ya, 3D beda sama 2 dimensi, jadinya nggak masuk gue ke situ. Jadi gue buat karakter 2 dimensi ya, lo pasti pernah kan? Nggak mungkin gak pernah, lo kan wibu bangsat. Jadi begitulah intinya lo. Jadi intinya seperti itu. Ada orang yang nggak mau keluar, yang mengurus dirinya sendiri di kamar terus mangan turu ngising. That's it, itulah inti dari yang namanya nolep. Oke? Siap. Lo pasti udah paham lah nolep itu kan udah banyak dibahas. Jejak nolep gue dimulai dari 2020. 2020 ya. Itu ketika gue kelas berapa ya? 4, 5, 6-an lah. Di situ gue mulai nolep. Pertama itu gue kenal anime ketika ya lo tau lah Naruto. Anime Naruto yang ditayang di Global TV kan pas ngaji udah selesai ya, anjing nyesel gitu kan. Nah disitulah gue mulai kenal nama anime. Tapi itu anime bukan pertama kali nonton. Maksudnya itu kan Naruto kan udah otomatis gue. Jadinya nggak gue anggap sebagai anime yang pertama kita tonton. Jadi gue ingin bernostalgia nonton anime Naruto itu lagi di Facebook. Nah gue ketik lah nonton anime Naruto episode segini dan muncul. Tapi karena aku udah bosan ya gue cari lagi yang lebih hebat lagi gitu kan, karena kartun kan gak banyak kan, kartun itu kan banyak itu kan. Jadi gue pilih anime, dan apa yang terjadi, gue ketemu anime favorit gue, yaitu pertama kali yang gue tonton, gak di TV maksudnya, yaitu bernama Ushio Tora. Lo yang tahu pasti paham lah apa anime ini, tentang si siapa ya, Tora atau siapa nama karakternya tuh bertemu dengan yokai mendapatkan senjata tombak gitulah, seingat gue gitu. Dan itu anime bikin candu parah ya. Disitulah gue suka anime, kecanduan, dan bikin bikin kota gue cepat habis, sampai ngemis sama orang tua. Betapa kasihannya orang tua gue saat itu. Gue mohon maaf jika orang tua gue nonton ya. Gue jadi orang yang beban dan mendulah. Tapi sekarang gue fokusnya ke sekarang ya. Terus nah saat itulah gue juga dimulai dari situ gue sering halu anime. Biasanya kan halunya yang bokep itu kan, tapi sejak saat itu gue sering halu tentang anime, terutama yang ecchi gitu, anjing yang hentai gue kebayangan terus. Karena apa ya cok, bentukannya tuh kan kayak manusia anime itu kan. Ya pasti ada bagian-bagian yang bikin kita sange, yang bikin lo tuh sange gitu, yang bikin lo sange ya. Lo jujur aja saat, nggak usah bohong lo ya. Yang ngalamin bukan lo doang, gue juga pernah ngalamin ya. Lo jujur nggak? Ngomong-ngomong tentang hentai, gue tuh belum kenal hentai semenjak saat itu. Karena apa ya? Karena aku belum benar-benar kenal sama hentai. Gue kenal hentai ketika gue nonton anime yang Hexcus di XD. Lo tau lah tuh anime apa yang pernah nonton. Anda udah terkena dosa haram bro. Astagfirullah. Apa yang nonton di XD itu kan, lo pasti pernah nonton model apa itu. Nah gue mikir pasti ada anime yang lebih hot lagi daripada ini. Nggak cuman anime ini doang, hanya di High School DxD ada yang lebih ganas lagi animenya. Jadi gue iseng nyari di Google saat ini anime Slayboy hot aja. Nah disitulah di permulaan gue kenal hentai. Nah itu anjing, nggak nyangka saat gue cari-cari ada anime hentai gue cari-cari ada cok.
Coba bayangkan gimana itu. Pertama emang mataku belum terbiasa dengan kartun-kartun sange omong kartun gitu gua. Gue sering ngomong kayak gitu kalau bermaksud sange kok sama kartun gitu kan. Tapi lama-lama mata gue terbiasa, otak gue terbiasa. Ya udahlah, kecanduan gue di situ. Tapi bentar. Gue mulai coli bukan karena anime, tapi karena gue taksir kepada seorang perempuan yang gue suka ya. Gue masih normal-normal lah, gue sampai ngetrotin sampai sege bantal gue enggak, ini itu terlalu berlebihan. Naudzubillah min dzalik, itu dosa gue. Jadi setelah itu apa? Ya gue mulai COL itu karena ada yang gue punya naksirannya, gue punya ada cewek yang gue suka, jadinya gue coli dari situ. Nah, tapi yang bikin sedih adalah ketika gue udah lulus ini kan, gue belum sempat menyatakan cinta. Tapi nggak apa-apa lah, karena sekarang gue fokusnya ke sekarang, menjadi orang lebih baik lagi bro. Lo juga gitu ya bro, lo jangan fokus ke wanita karena itu akan menghancurkan dirimu. Fokuslah kepada masa depanmu. Oke bro, entah bro ataupun laki-laki atau perempuan yang nonton, sangat berterima kasih. Nah setelah coli dan anime digabungkan, gue jadi apa? Jadi punya kekuatan anime. Bukan maksud gue jadi nolep. Situlah permulaan gue nolep. Coli dan anime dicampur jadi apa dah? Jadi nolep lagi. No LOF, nolep, tidak punya teman. Ada teman sih sebenarnya, tapi gue malah membuang apa ya? Sedih juga sih. Tapi gue mau fokuskan nolapnya dulu lah. Nah setelah itu gue jadi anak nolep, jarang bersosialisasi, mangan turu ngising. Dan setelah itu apa? Tuhan memberikan gue pilihan bro. Dia menyuruh gue supaya nggak gini-gini terus. Lo pasti pernah lah ngalamin posisi seperti itu. Tuhan tuh seperti ngomong seperti ini, lo mau berubah menjadi lebih baik lagi atau menjadi pecundang yang tidur di kamar terus. Nah saat itu gue nolapnya di kamar ya, atau nggak di ruang tamu, gue cukup enak. Jadi Tuhan tuh baik banget sama gue. Perubahan gue dimulai saat akhir 2021 ya, saat corona tuh lagi menyebar-nyebarnya lah, gimana ekonomi keluarga gue lagi merosotnya, jadi gue kotanya jadi jarang beli dan nggak bisa nonton anime cok, mana lagi daring pas saat itu kan, sekolahnya lagi daring. Nah situlah permulaannya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan selanjutnya? Dia membukakan hati gua supaya gua mau berubah dan dipertemukan dengan channel yang merubah hidup gua, yaitu pria 1%. Seperti namanya, dia hanya merubah gue 1% saja, sedangkan 99% adalah aksi gua. Karena dia itu channel luar biasa, dia pria sejati menurut gua. Terima kasih buat bro pria 1%. Buat lo yang penasaran, lo bisa cek ya nanti di deskripsi, atau enggak lo cari sendiri lah. Itu bermanfaat buat lo yang ingin berubah bro. Maka lo berubah ya bro. Karena apa? Karena perubahan itu pasti ada kok. Kalau mau berubah 99% itu pasti bisa. 1% nya adalah bagaimana lo caranya bisa berubah. Nah semuanya tergantung niat. Oke, penutup. Nah setelah itu gue jadi bersosialisasi hari demi hari menjadi lebih baik lagi. Setelah itu gue mau bersosialisasi, ngomong banyak orang. Dan ya alhamdulillah lah, gue jadi mau sholat. Pas awalnya males sholat gitu, kayak jin-jinnya pada ngumpul, jin kafirnya pada ngumpul gitu kan. Jadi alhamdulillah, jadi gue udah tobat sekarang itu, menjadi lebih baik lagi. Ada kata pesan yang ingin gue sampaikan adalah bahwa nolep itu ada angan-angan kosong. Lo kalau pengen jadi karakter anime itu adalah angan-angan kosong, tidak masuk akal. Jadi apa saran gue bro? Stop, kalau masih nolep berhentilah dari sekarang. Kenapa? Lo nggak bakal pernah ngewe dengan karakter anime di dunia nyata, nggak bakal jadi karakter anime. Itu hanya angan-angan kosong. Nah sebelum itu yang lemah, gue pengen mengajukan pertanyaan kepada orang yang masih aktif nonton anime, yaitu kenapa Eren kalah?